kalau kita lagi puasa memang tuh terkadang rasa tidak nyaman di perut, ada yang mengatakan itu kembung, tapi ada juga mungkin masyarakat awam mengatakan itu mah. Sebenarnya mah dan perut kembung itu yang pernah saya baca itu adalah dua hal yang berbeda. Betul Nah, kita kan sekali. nanti bertanya kepada ahlinya ya, Mar ya. Ya, tapi Anda juga bisa berkonsultasi juga ke kita, yaitu Ya. melalui nomor telepon 29546188 untuk Anda yang di Jabodetabek, dan juga di 02129546189 untuk Anda yang di luar Jabodetabek. Ya. Nah, kita sudah akan membahasnya. Di sini ada Dr. Ferdinand Zaron. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Dokter, jelaskan dulu. Biasanya penyakit yang paling sering dialami oleh orang yang berpuasa itu kan adalah perut kembung. Betul. Jadi perut kembung dan mah itu berbeda. Perbedaannya di mana? Ya, jadi ini adalah dua hal yang berbeda antara kembung dan mah. Biasanya kembung ini disebabkan karena timbunan kondisi di mana timbunan gas di dalam usus itu berlebihan. Nah, sedangkan kembung ini sendiri belum tentu hanya di lambung. Dia bisa dari esofagus, Wow. bisa dari lambung, bisa di usus besar, usus halus, ya sampai usus kecil, ya. Nah, kalau kondisinya ini berlebihan, maka sensasi yang muncul itu yang disebut kembung. Ya, biasanya pasien sendiri Penyebabnya apa nanti. sih, dokter, kalau misalnya kembung itu? Oh iya, penyebabnya itu bermacam-macam. Ya, di saat bulan puasa terutama paling sering penyebabnya adalah karena makanan yang salah. Maksudnya yang salah gimana tuh? Nah, makanan yang salah ini bisa kita bagi lagi nanti, misalnya makanan karena jumlah yang berlebihan atau jenis makan yang salah. Kalau Gitu. kalau jenis makanan yang salah untuk Jenis sahur makanan misalnya. yang salah, misalnya makanan yang berlemak tinggi, misalnya makanan yang bersantan, makanan pedas, ya. Itu bukannya kalau yang tadi berlemak bersantan memang juga tidak terlepas lagi puasa atau tidak puasa, sebaiknya untuk kita hindari, Dok. Betul. Terutama saya nih nggak makan itu, Dok. Betul juga, Dok ya. Betul sekali. Ya, karena gini, makanan yang berlemak seperti misalnya keju, ya, kue tart seperti itu, ya. Enak banget. Coklat, itu makanan termasuk yang sulit untuk dicerna oleh lambung kita. Gitu, ya. Kemudian makanan-makanan yang bergas, ya, menghasilkan gas, misalnya sayur kol, ya, kemudian atau buka puasa dengan soda, minuman soda. Nah, itu kan juga menghasilkan gas. Nah, Ubi itu gimana, Dok? Ubi, Dok? ubi juga ya? singkong, ya. Waduh, Itu kan kalau buka puasa hidangan. kolaknya yang paling enak kolak biji salak dari ubi itu loh, Mar. Betul, betul sekali. Jadi justru di saat bulan puasa ini rawan sekali yang terjadi. Karena apa? Kondisi lambung kita, ya, itu kan kosong lebih kurang 14 jam. Betul, Dok. Nah, kondisi 14 jam ini tiba-tiba kita isi makanan yang berlebihan. Jumlahnya banyak tiba-tiba. Nah, Kalap. itu kalap, ya. Balas dendam. Nah, balas dendam. Ya, setelah lapar nih, saya berpuasa, tiba-tiba ngelihat makanan yang dihidangkan begitu banyaknya, semuanya disikat semua. Jadi itu yang menyebabkan kondisi-kondisi yang timbul, ya, karena over distended atau berlebihan peregangan dari otot lambungnya, sehingga itu menyebabkan sensasi rasa penuh. Di samping itu, kondisi kosong dari lambung tadi itu kan isinya gas. Gas itu dihasilkan dari salah satunya asam lambung, ya, menyebabkan kalau terisi makanan gasnya lari kemana-mana. Akibatnya ya pasien biasa merasa sendawa, merasa perut bawahnya mulai kok kembung, Pokoknya gitu. bisa keluar Perutnya atas atau nggak bawah. enak. Bisa ke atas atau ke bawah, antara itu aja. Oke, kalau makanan atau menu sahur atau buka yang ideal sebetulnya yang seperti apa sih, dokter? Terutama sahur gitu ya kan. Oke. Sahur itu kan untuk mempersiapkan perut kita kosong 14 jam. Ya. Sahur dulu, Dok. Oke, untuk sahur, jadi gini, sangat dianjurkan, ya, makanan yang baik. Makanan yang baik itu adalah makanan yang bisa menjaga kondisi lambung tidak kosong terlalu cepat. Misalnya makanan yang berserat, Sayur, itu buah. baik. Hah? Sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan, ya. Kemudian hindari makanan yang menyebabkan terbentuknya gas berlebihan. Misalnya kayak tadi, sahur makan buah kol, makan singkong, makan yang bersantan-santan. Nah, itu tidak baik, ya.
Kemudian perbanyak minum air putih, ya itu juga akan membantu untuk mencegah dari asam lambung itu pH-nya terlalu asam, ya gitu. Kemudian setelah makan jangan langsung tidur setelah sahur, itu juga tidak baik. Oh ya? Oh iya. Kenapa dokter kalau misalnya langsung tidur emang kenapa? Urutnya nanti? Nah, gini, ini teori. Jadi sewaktu kita tidur, ya setelah sahur nih kan kita makan terisi oleh makanan. Iya. Asam lambung keluar di sana. Nah, asam lambung ini berfungsi untuk mengaduk, kemudian meremas-remas ya, kemudian mengolah makanan itu sehingga siap untuk dicerna. Nah, dari enzim asam lambung ini ya mulai dari terjadi proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Kalau ya. tidur itu tidak terjadi gitu maksudnya? Nah, kalau kita tidur itu ada namanya hormon non-katekolamin. Ya, non-katekolamin ini akan menyebabkan merangsang dari otak sekresi asam lambungnya berlebihan. Oh, Kedua, gitu. gerakan dari usus bisa juga meningkat, sehingga pengosongan lambung itu bisa terjadi dalam waktu yang cepat. Nah, waktu kita bangun tidur, nah kita langsung berasa lapar tuh nanti, karena lambungnya udah kosong. Ternyata ya aku baru tahu loh. Sehingga sebelum siang kita udah kruk. Iya, wah ini saya bersyukur kita Mar, karena setelah saya sahur saya langsung kerja, saya nggak tidur lagi nih. Tapi yang para penontonnya bagi yang sahur berarti ada alasan untuk nonton IMS sekarang biar gak cepat lapar. Betul, Dok. Sebelum melanjutkan kita menyapa dulu nih yang ada dari jauh-jauh menghubungi kita dari Sumedang. Selamat pagi dengan Mbak Rona. Hai Mas Rona. Dede Rona. Oh Mas, ini. Ya, halo Mas Rona. Ingin bertanya apa nih Mas? Iya. Pagi dok. Pagi, Mas Rona ya. Ya ini dok, saya punya pesakit mah. Ya. Sudah kronis. Ya. Kan ketika puasa sekarang apakah bisa dilakukan dengan diet juga? Diet. Maksudnya diet? gitu. Dietnya diet apa Mas? Diet apa nih? Iya, diet dalam hal kan saya punya sakit mah gitu. Iya. Apakah bisa dilakukan Puasa gitu maksudnya saat ya? puasa gitu? Oh oke. Oke, baik. Kronis ya? Udah Ya. berapa, kalau misalnya kronis itu seperti apa sih dok? Oke, gini. Mah itu nanti kita bagi lagi ya. Selain tadi mah fungsional dan gastritis fungsional dan organik. Organik itu kalau lambungnya sudah luka. Nah, biasanya ini akan penyembuhannya jadi lebih lama. Bisa lebih dari 1 minggu, ya. Nah, karena terjadi iritasi, peradangan atau luka lambungnya. Nah, itu yang disebut tukak lambung. Ya, mungkin Mas Rona tadi di Sumedang itu kronis karena satu mungkin bisa pola makannya. Misalnya tahu Sumedang 1 cabenya 10. Aduh, itu namanya cabai pakai tahu. Ya. Iya, nggak tahu pakai cabai. Ya, makanan itu yang merangsang. Apakah boleh diet? Nah, diet di sini sebetulnya harus kita perjelas. Diet tidak makan atau jenis makanannya kita rubah. Itu juga diet. Tapi intinya gini, mungkin yang ditanyakan oleh Mas Rona adalah kalau misalnya saya punya mah kronis itu, apakah masih bisa puasa? Boleh puasa atau tidak? Kalau bisa pun bagaimana caranya? Nah, dietnya ini berarti mungkin pengertiannya adalah tidak makan, ya. Tidak makan berarti kita harus tetap bisa puasa. Yang penting kita bisa kontrol, ya. Kita harus tahu dulu pencetus sakit mahnya apa. Apakah dari makanan, stres, kurang tidur, ya, dan sebagainya, atau obat-obatan bahkan, ya. Kalau mah kronis ya kita harus hindarin misalnya makan obat-obatan yang merangsang sakit lambung, misalnya obat nyeri, pengencer darah dan sebagainya. Penghilang rasa sakit. Ya, kalau Mas Rona kelihatannya tadi masih muda ya usianya karena dari suara. Kedua, jangan stres. Ketiga, kalau memang mahnya bandel, ya sebaiknya tetap kita konsumsi obat sakit mah. Ya, obat sakit mah sekarang banyak sekali golongannya, ya. Kalau dulu ada antasida, ya. Antasida itu bisa untuk melapisi dari dinding lambung, ya. Sekarang misalnya juga kalau memang kita ngerasa
produksi dari asam lambungnya itu banyak sekali berlebihan, maka kita harus konsumsi golongan obat yang lain, misalnya disebut PPI, proton pump inhibitor. Jadi itu menghambat dari sekresi asam lambung. Pola konsumsi obat anti MAH-nya ini kapan ya? Nah, pada saat dimakan pada saat setelah sahur, sebelum sahur. Sebelum Ya, sahur. Pas sahur. Pas sahur itu, jadi sebelum imsak makan obatnya. Baru kemudian kita makan gitu ya? Atau setelah kita makan sebelum dulu makan, ya? Terus kalau pas buka, minum juga nggak? Pas buka bisa diminum juga. Ya. Sebelum buka Ya, atau jadi sesudah? kita bisa harus sesuaikan dengan jam puasa nanti. Ya, sebelum pas sahur dan saat berbuka puasa. Oke. Ya, Oke, gitu. Dok, ada yang bergabung lagi dengan kita di pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, Hai Ibu, dengan Ibu siapa ini? dengan Ibu Iis. Oh iya, silakan Ibu Iis. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Bu Is. Gini dok, saya ini penyakit lambung yang sudah akut dok. Sering sekali perih. Terus walaupun puasa dan tidak puasa itu selalu perih dan kembung. Kadang-kadang badan saya gemetaran. Mohon petunjuk dokter. Oke. Puasa Ya. tidak puasa, merasa perih. Merasa dan perih, gemetaran. Oke. Nah, ini tadi kasusnya adalah Mas Rona kronis, ini akut ya. Kalau akut itu kondisinya memang keluhannya kebanyakan perih sekali ya, bahkan bisa sampai muntah ya. Muntah dengan cairan yang kuning keluar, itu adalah asam lambung. Nah, kalau kejadiannya MAH akut, dianjurkan tidak berpuasa dulu. Karena apa? Karena kalau berpuasa tetap dipaksakan nanti memicu sakit MAH-nya lebih parah ya. Nah, gemeteran itu juga bagian karena satu rangsangan dari nyerinya bisa membuat seperti itu, kemudian karena rangsangan dari asam lambung yang berlebihan itu juga bisa membuat seperti gemeteran, rasa dingin ya, kemudian kembung di perut, tidak enak. Nah, kemudian pasti Ibu juga mungkin tidak mau makan atau tidak bisa makan karena begitu makan seperti nolak Keluar dari lagi. lambungnya. Nah, seperti itu. Nah, itu akibatnya bisa menurun kadar gula darah, bisa menyebabkan gangguan dari elektrolit ya. Elektrolit itu ada garam, natrium, ada klorida, ada kalium. Nah, itu juga yang bisa membuat tubuh menjadi lemah atau gemeteran. Berarti nggak boleh puasa dulu Jadi tuh Ibu dianjurkan Iis. tidak puasa Ibu Iis. Sebaiknya minum obat-obatan MAH ya yang bisa dikonsumsi awam ya, misalnya antasida atau produk-produk yang bisa dibeli bebas, atau kalau tidak sembuh ya ke dokter diperiksa. Kalau ya. tips ini dokter, tips berpuasa tapi lambung sehat. Apa aja? Oke, tips berpuasa dengan lambung sehat ya. Ya, tentunya ini akan lebih mudah kita jalani. Ya. Maksudnya agar lambung sehat. Berpuasa, Oh, agar lambung iya, sehat. Jadi tetap terjaga kesehatan lambungnya. Oke, tetap kita harus menjalankan puasa seperti cara Rasulullah ya, gitu. Satu, tetap dianjurkan untuk sahur. Nggak boleh skip Sahur. sahurnya tuh ya, Nggak boleh sengantuk skip apapun sahurnya. ya. Kamu skip Iya. gitu ya? Karena kan Rasulullah sendiri bilang di sahur itu ada maknanya ya, gitu. Salah satu maknanya itu di bidang medis ya, manfaatnya adalah menjaga dari lambung jangan sampai terjadi iritasi karena asam lambungnya. Kedua, jaga yang tadi makan makanannya ya, terutama ini kebanyakan saat berbuka puasa. Makanan mengandung santan, minyak gitu ya. Iya, ya minum bersoda, Iya. kemudian yang pedas-pedas karena itu semua pasti banyak dihidangkan. Gorengan tuh enak sekali dan hampir selalu ada. Tapi ternyata minyak itu juga tidak baik. Benar-benar. Ya, untuk lambung atau di tenggorokan. Iya. Ya gitu. Ketiga, tetap diusahakan istirahat yang cukup dan jangan stres karena stres tadi ya dapat merangsang pengeluaran asam lambung yang Iya. berlebihan. Wah, terima kasih sekali dok. Ini kalau saya sudah menjalankan tips-tips yang dokter tadi sebutkan, makannya sudah teratur, ya kan? Iya. Tapi yang stresnya tadi ini, saya nggak bisa, karena THR belum turun-turun. Ini Sama mah dong, pesen Mas. sponsor kamu itu. Dokter Karina Zaran, terima kasih Oke. sekali atas informasinya di pagi hari Baik. ini. Pastinya bermanfaat buat yang menyaksikan Ya, kita di terima kasih. kali ini ya.